Saya Jejang Wahidin Ahyar di channel YouTube saya tentunya. Mudah dimengerti untuk bagi kalian yang ingin menjelajahi dunia pemrograman untuk pemula gitu ya. Oke, langsung saja. Ini tampilan Pre-Pascal. Ini kebetulan saya pakai komputer, jadi pakainya Pre-Pascal. Kalau kalian yang pakai handphone berarti install dulu ya. Apakah ini Pre-Pascal bisa diinstal di handphone? Silahkan coba saja. Saya kira kayaknya belum bisa deh kayaknya. Kalau misalkan handphone pakainya Pascal IDE. Ya, nah ini tampilannya. Kalau misalkan di Word ini blank dokumennya, begitu. Oke, langsung saja kalau kita ingin memulai sebuah pemrograman, ke sini ke File, New. Nah, di sini tampilan awalnya. Di sini ada noname 01.pas. Nah, ini berarti belum tersave, belum tersimpan gitu ya, belum tersimpan. Nanti kalau misalnya tersimpan mah di sininya namanya apa, misalkan latihan.pas kayak gitu ya. Nah, langkah pertama untuk membuat pemrograman tentunya kita harus menyusun sebuah langkah-langkah yang disebut dengan membuat algoritmanya ya. Langkah pertamanya itu ya kita harus tentukan mau apa yang akan kita buat. Misalkan kita akan membuat angka 6. Menuju ke angka 6 itu harus berapa tambah berapa, atau berapa kali berapa, atau berapa kurang berapa. Makanya kita harus membuat susunannya. Nah, susunannya ini disebut dengan algoritma gitu ya. Kita harus membuat algoritmanya. Nah, sekarang kita akan tentukan kita akan membuat apa. Jadi sekarang kita akan membuat biodata dengan variabelnya ada nama, kelas, dan umur. Hanya itu saja. Dan di akhir kita akan menampilkan. Jadi setelah kita input 3 data tersebut, di akhirnya kita akan menampilkan data tersebut yang sudah kita inputkan. Gitu ya, itu algoritmanya. Makanya seperti apa kita saksikan. Nah, lalu sebuah prosedur atau langkah demi langkah yang pasti untuk menyelesaikan sebuah masalah itu disebutnya algoritma. Prosedurnya misalkan kita itu akan menampilkan nama, kelas, dan umur. Nah, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya tentunya buatkan dulu judul programnya. Judul programnya misalkan biodata kita. Terus variabelnya apa saja. Terus apa saja yang diinputkan, lalu apa saja yang dikeluarkan, dan lalu finish begitu ya. Nah, langkah-langkah itu disebut dengan algoritma. Seperti kita algoritma memasak mie instan. Yang pertama apa? Misalkan beli dulu. Yang kedua nyalakan kompor. Yang ketiga buka bungkus mie-nya. Yang keempat terus masukkan mie-nya. Yang kelimanya tuangkan bumbunya. Yang ke berikutnya lalu aduk, lalu santap kayak gitu ya. Itu susunan atau langkah-langkah disebut dengan algoritma begitu ya. Nah, oke, langsung saja kita akan membuat programnya. Program biodata kita. Nah, di sini kenapa Pak ini pakai underscore. Nah, hindari judul pemrograman dengan menggunakan spasi. Tidak boleh pakai spasi. Ya, kalau misalkan ada 2 kata atau 3 kata pakai underscore. Dan hindari juga penjudulan diawali dengan angka. Misalkan 1 biodata. Nanti dia satunya akan berbeda kan. Nah, kalau misalkan mau pakai 1 gimana? Di akhir aja. Biodata 1. Tuh kan kayak gitu. Ya. Itu yang harus kalian pahami dan hindari. Yang pertama, judul pemrograman tidak boleh pakai spasi, tidak boleh karakter, tidak boleh pakai angka. Depannya, kalau belakangnya boleh. Jangan lupa titik koma. Use
CRT. Use itu kepanjangan dari apa? Ya, unit system. Use ini kepanjangan dari unit system. Bentar, ini di record nggak? Takutnya nggak di record. Oh ya, di record ya. Begitu ya. Nah, prosedur ini, penulisan algoritma ini berupa bahasa pemrograman. Ini namanya bahasa pemrograman, gitu ya. Ini program biodata use CRT ini namanya bahasa. Prosedur-prosedur yang nanti kita akan buat ini itu namanya bahasa pemrograman. Begitu ya. Nah, ini yang disebut dengan struktur pertama Pascal, use CRT. Begitu ya. Lalu kita akan buat variabelnya. Begitu, variabelnya. Yang pertama, kalau nama variabelnya integer. Karakter. Nama integer ya, integer. Titik koma. Kelas sama juga integer. Nah, nanti kalian cari tahu kenapa nama dan kelas integer. Cari tahu beberapa jenis variabel. Lalu ada umur titik 2 char ya. Kalau char ini menampilkan angka yang pasti atau bulat gitu ya, kayak 1, 2, 8, 7, 15, 105 misalnya kayak gitu ya. Char ini kepanjangan dari karakter gitu ya. Oke. Nah, setelah itu langsung ke begin. Begin ini untuk apa? Memulai ya. Begin memulai. Memulai apa? Pemrogramannya. Nah, di sini kita akan menampilkan dulu tampilan, misalkan masukkan, ini kita pakai bahasa manusia, bahasa kita yaitu pakai string dulu atau kutip. Ini boleh apa saja, boleh pakai karakter apa saja, masukkan data kita. Itu berpengaruh nggak, Pak? Tidak berpengaruh ya, asal pakai string atau kutip satu yang atas, titik koma. Alright. Nah, di sini saya pakai word. Kenapa? Karena mau menampilkan di baris yang sama. Masukkan nama titik 2. Nah, nanti akan ada perintah masukkan nama titik 2. Begitu ya. Jangan lupa pakai kutip. Pakai kutipnya setelah titik 2 ya. Nah, lalu kurung tutup, titik koma jangan lupa. Lalu readline tampil inputkan namanya. Nama di sini kalau misalkan di sininya nama berarti nama di sini. Oh iya, kalau misalkan membuat variabel tidak boleh pakai spasi ya, hindari pakai spasi. Kalau misalkan 2 gimana? Misalkan nama siswa. Boleh kayak gini? Tidak boleh ya, harus pakai spasi. Atau kalau misalkan nggak kayak gini aja. S-nya besar gitu ya supaya terbaca. Ya. Jadi nama variabel tidak boleh pakai spasi. Kalau pengen pakai spasi, pakai underscore saja. Gitu ya. Nama titik 2. Oke, lalu write lagi. Sekarang masukkan apa yang kedua? Iya, betul. Masukkan kelas. Titik 2. Jadi nanti ada perintah masukkan kelas. Ada tulisan seperti ini. Titik koma. Kutip atas. Kurung tutup. Readline apa? Iya, kelas. Kalau misalkan di sininya kelas, ya ininya kelas. Nah, kelas ini nanti dia akan berwarna kuning. Dia ini memanggil variabel yang di sini. Lalu yang terakhir apa? Iya, masukkan umur. Umur ini apa? Umur. Readline umur. Nah, sudah seperti ini, sudah sebetulnya bisa seperti ini, tapi nanti ini hanya menginput saja. Nah, hasilnya di mana? Hasilnya di bawahnya. Jadi nanti kita akan
apa namanya, selain menginputkan yang nama, kelas, dan umur ini, kita akan menampilkan di bawahnya sintaksnya seperti apa. Sintaks itu apa? Coding ya, atau bahasa pemrogramannya seperti ini. Misalkan kita kasih garis pemisah dulu, misalkan data Anda adalah hampir sama dengan yang di atas. Iya, ini mah cuman ini aja, variasi saja, nggak pakai ini juga nggak masalah sih, cuman ini untuk pemisah saja sebetulnya mah. Kurung tutup. Nah, lalu readline. Nah, sebutkan sekarang nama nama Anda. Jadi ada kata-katanya dulu, nama Anda, titik 2, kutip. Nah, panggil variabel yang diinputkan di sini. Setelah nanti kita inputkan, misalkan kalau nanti inputkannya Jejang, nanti keluarnya di sini Jejang, kayak gitu. Nama. Nah, kalau untuk memanggil variabel diimpit dengan kutip. Lalu kurung tutup. Ya, sekarang lakukan yang sama. Oh, enggak, ini satuin aja ya, Nah, sekarang kita akan manggil si kelasnya. Nah, tapi kita pakai pemisahnya dengan titik saja. Nah, kalau kita mau menambahkan karakter, pakai string atau pakai kutip, ya. Jadi kutip spasi mau misalkan mau kayak gini, berarti kita ini menambahkan spasi, kayak gitu ya. Pak, bisa nggak kayak gini spasi? Tidak bisa, nanti akan terbacanya tidak akan terbaca, jadi harus pakai string, titik, kayak gitu ya. Nah, lalu masukkan kelas. Masukkan sekarang nama. Oke, bentar. Oh, ini kita diakhiri aja ya. Pakai readline lagi aja. Coba ya. Nama kelas Anda 2, panggil kelasnya kelas. Readline umur Anda 2, umur. Kayak ini kalau misalkan saya kecepatan, kalian bisa ulangi lagi. Terutama penjelasannya ya, diulang-ulangi lagi aja. Nah, ini kutip. Nah, ini kayaknya nggak pakai kutip lagi deh. Nggak pakai koma lagi. Kenapa? Karena tidak ada perintah selanjutnya. Jadi kalau ada perintah selanjutnya pakai koma lagi. Tapi kalau tidak ada, tidak deh kayaknya. Ya, kita coba ya, nanti error tidak. Nah, setelah itu kita tampilan readline, lalu read key untuk menguncinya. Lalu nggak pakai titik koma ya. Kalau yang terakhir apa? Untuk mengakhiri program, betul, N titik untuk mengakhiri program. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ada cara cepat untuk merun atau melihat hasilnya, ya, dengan cara menekan tombol CTRL F9. Ini akan muncul nanti di UTS ya. F9. Nah, jadi dia akan meminta nge-save dulu, sama seperti kalau misalkan kita tekan run gitu ya, pinta save. Misalkan hindari dengan tampilan biodata penamaan yang sudah kita lakukan. Kan biodata ini kan memang biodata, di sini sudah ada biodata. Berarti biodata kita aja ya udah, atau biodata 2 bisa kan?
biodata 2 kayak gitu. Nggak usah pakai dot pas lagi, nanti dia akan otomatis dot pas gitu ya. Oke. Ternyata berhasil ya. Nah, tadi ini yang saya masukkan ini hanya pemantas saja. Masukkan data kita, masukkan nama, misalkan Casey, namanya bagus ya, Casey. Kisah kasih di sekolah, ya kasih itu. Nah, error ternyata. Kenapa? Karena ini nggak boleh pakai integer. Integer itu untuk angka deh kayaknya ya. Ya. Berarti kalau kayak gitu kita pakai variabelnya pakai apa? Numerik. Karakter juga ya. Cara aja lagi. Coba pakai karakter ya. Ctrl F9. Siapa tadi teh namanya? Casey. Bisa? Oh bisa tadi. Iya pakai karakter. Jadi karakter itu untuk apa? Nanti silakan cari tahu jenis-jenis variabel dan contohnya seperti apa. Nanti ini akan muncul di UTS. Apa saja? Kelasnya misalkan, oh ini kumpulan karakter kan ya? Ini X dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau umur pakai karakter bisa nggak ya? Umur itu kan nyemputin angka. Coba bisa nggak ya? Umur kalian berapa sih biasanya? 16 ya? 16, 17, 16 ya. Oh ternyata bisa. Tapi di sini munculnya hanya huruf depannya saja. Ya, nama Anda K, kelas Anda X, umur Anda 1. Kenapa? Karena karakter itu menampilkan satu awalan aja, huruf depan saja. Begitu. Nah, berarti kita harus ganti. Ya, kalau umur pakai apa coba? Alhamdulillah. Komputer datang ya? Dasar, Pak. Kalau umur, kalau bentar ya, kita akan cari dulu. Variabel untuk Pascal. Apa saja variabel nama barang. String. Tadi kita udah pakai string ya. Salam. Rio double single char pakai integer, terusnya apa lagi? Karakter string. Coba pakai string ya. String Casey X IPA 2. Ya, ternyata pakai string ya. Tuh kalau pakai string nanti dia akan keluar. Nah, silakan nanti cari tahu kenapa harus pakai string. Nah, cuman umurnya dia nanti keluarnya cuma 1. Sini kan harusnya 17. Nah, di sini cuma 1. Jadi jangan pakai char. Char ini berarti hanya menampilkan satu awalan saja begitu. Berarti pakai
Number. Oh, di error, dia nggak mau ternyata. Oke, silakan nanti cari untuk umur itu menggunakan apa, gitu ya. Saya pakai cara aja ya. Si Casey ini usianya 9 tahun aja. Nanti kita inputkannya. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini. Nah, di sini kan data Anda adalah tadi ini itu hanya pembatas saja. Ini boleh pakai, boleh tidak. Tapi kalau nggak pakai nanti dia akan menyatu dengan yang ini gitu ya. Nah, ya kan? Nah, gitu ya. Bentar. Kita keluar dulu. Nah, lalu kalau bedanya urat dan uratlan, ini udah tahu ya. Kalau uratlan itu menampilkan di baris berikutnya. Kalau urat menampilkan di baris yang sama kayak tadi. Masukkan nama. Ini kalau misalkan pakai uratlan, masukkan namanya nanti dia di bawah. Ya kan? Kalau pakai uratlan, makanya saya pakai urat untuk pada saat menginputkan itu di pinggirnya titik 2 berarti masukkan kayak gitu. Lalu apa lagi? Sudah deh kayaknya. Coding itu sama dengan sintak ya, sama dengan sintak. Lalu sudah. Oh iya, sekarang apa namanya? Langkah-langkah atau tahapan dalam menyelesaikan suatu masalah. Itu yang pertama, kalau kita mau membuat suatu program seperti ini, langkah-langkahnya itu yaitu kita harus buat dulu masalah. Ya, ada masalah pasti ada solusi gitu ya. Buat masalahnya dulu. Masalahnya tadi kita akan menginputkan nama bla 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 kayak gitu ya. Terus modelnya mau seperti apa? Modelnya mau setelah menginputkan nama terus ada tampilan namanya, tampilan yang diinputkan. Terus algoritmanya mau seperti apa? Lalu ini programnya, lalu dieksekusi, lalu nanti hasilnya. Begitu ya. Oke. Mungkin di sini saya tidak terlalu jelas menjelaskan tentang jenis-jenis variabel. Sepertinya saya sudah menjelaskan di minggu lalu. Jadi ya silakan kalian tinggal cari saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Silakan dicoba ya. Silakan ini dicoba, divariasikan. Misalkan tambah lagi variabelnya. Jadi ditambahin dengan alamat dan cita-cita, misalkan alamat dan cita-cita. Kalau misalkan ditambahin gimana? Di sini di variabel ditambahin misalkan alamat. Di sini juga ditambahin, di sini juga ditambahin cita-cita. Kayak gitu ya. Silakan divariasikan. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya dan share kalau bisa ya. Jangan ketang terserah itu. Yang penting mah tonton beberapa kali ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.